Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara pengukuran camshaft atau poros noken yang ada di mesin. Tapi sebelum kita melakukan pengukuran tersebut, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai mekanisme daripada katup yang terdapat di mesin. Bisa lihat di sini. Di sini adalah contoh sebuah blok mesin, di mana ini adalah blok mesin untuk 4 langkah atau 4 tak. Di sini terdiri dari crankshaft, kemudian camshaft, dan juga blok yang ada di dalam mesin ini. Kemudian dari crankshaft kita akan masuk ke dalam camshaft, di mana camshaft sendiri atau poros noken sendiri ini adalah komponen yang berfungsi untuk membuka dan menutup katup, baik itu katup hisap ataupun katup buang. Ya, bisa lihat di sini. Ini adalah konstruksi komponen daripada camshaft. Oke, ini adalah cara melakukan pengukuran daripada camshaft. Alat yang dibutuhkan untuk sebagai alat ukur, kita menggunakan dial gauge. Ya, dial gauge ini berfungsi untuk mengukur run out atau keorengan daripada camshaft. Kemudian mikrometer. Jadi mikrometer sendiri ini adalah untuk mengukur diameter luar dari cam loop, ya, atau poros knob. Ya, ini ada cam loop, kemudian poros knob. Ini bisa dilihat ada input, ya. Ini ada 4. Ada 4-nya di sini, 1, 2, 3, dan 4. Dimana setiap masing-masing silinder ini ada knob untuk pembukaan katup hisap dan katup buang. Nah, di sini itu ada lingkaran, ya. Ini adalah tempatnya bearing yang ada di blok mesin. Kemudian di sini ada lingkaran yang bulat. Ini nanti adalah ke pompa oli yang berhubungan dengan pompa oli, dan juga di sini ada gigit-gigit yang nanti akan berhubungan dengan pengapian. Jadi tugas camshaft sebagai mekanisme katup itu sangat penting karena nanti akan menyamakan putaran antara crankshaft, camshaft, dan pompa oli supaya bisa seimbang. Nah, sebelum kita lakukan pengukuran, pastikan kondisi daripada camshaft sendiri ini harus kondisi bersih, karena kalau ada pengukuran terdapat kekotoran, itu akan menimbulkan ukuran yang tidak valid atau tidak tepat. Ya. Kemudian pastikan harus diolikan karena untuk menghindari gesekan dan juga memperlancar proses pemutaran camshaft jika terjadi pengukuran run out camshaft sendiri. Kita setting. Karena ini magnet, harus kondisinya terikat. Pastikan kondisi dari silinder sendiri setelah kalibrasi, jarum besarnya harus menunjukkan di angka 0, ya, sehingga saat kita putar sejauh 30 derajat itu akan kembali ke 0. Dan untuk mengetahui bahwa kita sudah sampai satu putaran, kita bisa mengidentifikasi dari tinggi knob yang sebelahnya, sehingga saat diputar dan ini kembali lagi, berarti sudah putarannya 360 derajat. Oke, kita lakukan pengecekan daripada run out camshaft. Ini kalau kita lihat yang tertinggi ada di angka ini, ya. Oke, pengukuran sendiri menggunakan
kunci atau alat ukur mikrometer ya. Sebelum menggunakan alat mikrometer ya, kita harus lakukan yang namanya kalibrasi. Dimana kalibrasi sendiri kan ukurannya 25 sampai dengan 50. Jadi kalibrasinya di sini ada tertera angka 25. Ya, 25 sendiri ini kita putar sampai menyentuh angka 0 yang ada di sini. Kita ukur ketinggian daripada loop. Di sini ada 4 silinder. 1, 2, 3, 4. Kita kasih contoh untuk yang silinder nomor 1 ya. Lihat dulu fisiknya. Fisiknya tidak ada goresan. Kalau ada goresan berarti ini kondisinya harus diganti karena akan mempengaruhi kinerja mesin. Kalau misalkan kena goresan, efeknya akan sudut katup masuk dan katup buang akan tidak maksimal. Yang berefek kinerja mesin akan kena dampaknya. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah mengukur ketinggian cam loop. Lihat sini, putar sampai ujung paling tinggi. Pastikan yang diputar adalah ujungnya dari mikrometer, sehingga tidak akan mempengaruhi ukuran daripada mikrometer sendiri. Kunci, kemudian kita cek lagi. Satu biasa, ujung spinnernya diputar, kita kunci. Ini untuk pengukuran cam loop, katup masuk dan katup buang. Dan untuk selanjutnya dengan alat yang sama, kita bersihkan lagi. Kita akan mengukur cam jurnal. Ya, kita salah satu aja kita cek untuk cam jurnalnya untuk mengetahui cara pengukuran dari cam jurnal. Sama cara menggunakan pengukuran dengan cam loop, kita ukur adalah bagian bulat dari camshaft. Ini sebenarnya ada 4 ya. Ambil salah satu, putar spandrelnya, kita kunci. Nah, ini adalah cara pengukuran daripada cam jurnal. Sebenarnya ini semuanya harus dilakukan pengukuran ya. Oke, hasil ukur dan kesimpulan dari camshaft ini ya, baik menggunakan pengukuran mikrometer ya, cam jurnal, cam loop baik intake dan exhaust, ternyata hasilnya sudah melebihi daripada limit yang ditentukan. Nah, limit yang ditentukan masing-masing dari mesin itu berbeda-beda karena setiap mesin mempunyai spesifikasi yang berbeda, seperti kayak mesin Kijang atau mesin Daihatsu atau mesin Honda. Jadi untuk lebih jelasnya limit dari masing-masing standar tersebut lihat di spesifikasi buku manual dari bengkel yang dikeluarkan oleh masing-masing pemilik atau branding daripada kendaraan tersebut. Kemudian kita cek juga untuk run out, keolengan juga sudah melampaui batas minimal yang ditentukan. Jadi ini akan berakibat fatal jika terlalu lebih olengannya. Itu akan menyebabkan mesin bergetar, ya, kemudian suara menjadi lebih kasar. Ya. Jadi disimpulkan dari hasil pengukuran camshaft ini harus diganti, ya, dan harus dilakukan pembelian baru supaya
saat dikembalikan ke mesin, ya saat dikembalikan ke mesin itu menjadi normal kembali. Ya, ini demikianlah informasi mengenai cara pengukuran daripada camshaft, sehingga bisa membuat guidance atau petunjuk ya cara pengukuran camshaft. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.